Halo, balik lagi di Sinelis. Dan sebelumnya gue mau minta maaf karena kita nggak upload hampir 2 minggu kemarin ya. Break lama banget, padahal ini channel baru anjir. Soalnya laptop gue remuk LCD-nya, jadi mau bagaimana lagi. Tapi sekarang udah balik dan gue udah ready buat bikin video setiap hari lagi. Semoga tidak rusak lagi. By the way, buat yang pertama, karena sebelumnya gue udah ngebahas soal film-film Korea ya, mau itu thriller, mau itu horror. Sekarang giliran negara tetangganya nih, yaitu Jepang. Soalnya ada juga nih beberapa komen yang minta gue ngebahas film Jepang. Jadi kali ini gue bakal bikin list soal 7 film horor Jepang yang serem, yang wajib kalian tonton dalam 10 tahun terakhir. Jadi dari tahun 2013 sampai 2022. 2023 belum gue hitung nih, soalnya baru jalan belum ada 2 bulan. Kenapa gue batesin 10 tahun terakhir? Karena kalau konteksnya tuh of all time nih, sepanjang masa, judul yang keluar ya itu lagi, paling The Ring, Ju-on, terus Noroi. Ya era-era 90-an sampai 2000-an kan emang semacam era keemasan ya buat perfilman horor Asia, yang itu Jepang jadi salah satu ujung tombaknya. So, gue ambil 10 tahun terakhir tuh pengennya sih biar bisa kasih rekomendasi tontonan yang variatif gitu. Oke, dan langsung aja gue mulai list 7 horor Jepang rilisan 10 tahun terakhir yang wajib lo tonton versi Sinelis, yang seperti biasa bakal disusun berdasarkan urutan abjad. Yang pertama ada Howling Village. Ini film yang dibuat berdasarkan urban legend dari era 90-an tentang desa yang namanya Inunaki. Inunaki itu kalau ditranslate ke bahasa Inggris ya sama kayak judul filmnya, Howling. Konon desa ini tersembunyi lokasinya dan nyimpen banyak teror. Dan di realitanya beneran ada desa yang namanya Inunaki, tapi nggak terkait sama sekali sama urban legend itu dan udah nggak eksis sejak tahun 1889. Howling Village ini sebenarnya punya cerita yang pakai formula horor penelusuran ke tempat terlarang pada umumnya, yaitu tentang Kanae, psikolog muda yang mengunjungi lokasi terakhir kakaknya yang hilang di desa Inunaki. Terus dari investigasi Kanae itu dia mengungkap bahwa ada misteri terselubung di desa itu yang terkait sama keluarganya. Dan dari situ dia berusaha untuk mengungkap sejarah kelam keluarganya sendiri. Film ini tuh dibikin sama Takashi Shimizu yang juga ngebikin Ju-on. Jadi walaupun ceritanya klise, lo bakal tetap bisa ngerasain atmosfer creepy khas dia. Dan film ini bisa lo tonton secara gratis di Tubi TV pakai VPN US. Yang kedua ada Mimicry Freaks. Ini film yang sering dianggap sebagai gabungan antara Evil Dead, Texas Chainsaw Massacre, sama The Cabin in the Woods versi Jepang. Ceritanya adalah tentang seorang pria yang sama anak tunggalnya tuh mendadak terbangun di tengah hutan. Kemudian mereka diserang sama sesosok monster yang disebut nama Hage. Terus ada juga cerita tentang sepasang calon pengantin yang tersesat pas lagi naik mobil menuju tempat pernikahan mereka di hutan yang sama. Of course, dua cerita tadi akhirnya bakal bertemu. Dan agak susah sih deskripsiin apa yang ditawarin sama Mimicry Freaks tanpa kasih spoiler ya. Pokoknya lo tonton aja lah tanpa cari info apapun dan lo bakal paham nih kenapa ini film disebut sebagai The Cabin in the Woods versi Jepang. Mimicry Freaks bisa lo tonton secara gratis di Tubi TV pakai VPN US. Next ada One Cut of the Dead. Awalnya gue gak mau masukin ini ya karena lu pasti udah pada nonton semua dan pada udah katam sama ceritanya. Tapi kayak kurang sopan gitu bikin list horor Jepang tanpa ngikutin film satu ini. Gak banyak yang bakal gue bahas kali ini lah, karena buat yang udah nonton tuh pasti udah tahu ya gimana jeniusnya film ini gabungin horor zombie sama komedi dalam kemasan surat cinta unik buat filmmaking. Dan buat yang belum nonton emang lebih baik lo gak banyak tahu. Semakin sedikit lo tahu, semakin seru pengalaman lo pada saat nonton. Soalnya banyak banget kegilaan dan kejutan gak terduga di dalam film ini. Dan One Cut of the Dead bisa lo tonton di Shudder. Berikutnya ada Over Your Dead Body. Ini film bikinan The Legendary Takashi Miike dan punya cerita yang lumayan unik tentang intrik antara pemain sebuah pementasan teater. Tapi di sisi lain kita juga dikasih lihat pementasan yang mereka mainkan yang seiring waktu mulai kerasa makin mirip sama realita. Jadi pelan-pelan batasan antara fantasi dan realita itu mulai pudar.
batasan antara kehidupan para aktor dan pentas yang mereka mainkan. Dan situlah kekhasannya Miike yang jago banget urusan ngasih tontonan brutal tuh makin kerasa. Ini adalah salah satu karya Miike yang paling underrated. Belum sebagus horor-horor klasik dia kayak misal Audition gitu, tapi tetap kerasa fresh, tetap kerasa menyegarkan. Soalnya kita tahu ya belakangan ini Miike lebih banyak bikin film-film adaptasi anime atau manga yang konyol daripada horor brutal. So buat fans Miike, Over Your Dead Body ini harus lo tonton, dan ini bisa lo temuin di Tubi TV free pakai VPN US. Selanjutnya ada Sadako versus Kayako. Ini juga termasuk film yang underrated buat gue. Kalau lo nyari kengerian kayak The Ring atau Ju-on era awal, mungkin lo nggak akan nemu itu di film ini. Soalnya yang Sadako versus Kayako jual itu bukan kengerian, tapi hiburan ringan. Fan service yang nggak takut buat kelihatan konyol. Filmnya tuh tahu kalau dia tuh goblok, dan dia memaksimalkan goblokan itu. Nggak berusaha buat jadi terlalu serius. Hasilnya fun banget. Kapan lagi gitu lo bisa ngeliat Sadako sama Kayako berantem jambak-jambakan kayak mama komplek lagi bertengkar gitu. Buat yang pengen nonton Sadako vs Kayako ada di HBO Go. Berikutnya ada Tag. Kalau lo familiar sama karya-karya Sion Sono, pasti lo tahu mesti berekspektasi apa dari film ini. Dan mungkin banyak juga ya yang udah pernah ngeliat adegan ikonik pas ada bus yang kebelah dua dan motong tubuh para penumpangnya. Nah, itu adegan berasal dari Tag. Ceritanya diadaptasi dari novel Real Onigoko, tapi adaptasinya tuh lepas banget, beda banget dibanding novelnya. Kalau di sini adalah cerita tentang 3 siswa SMA yang jadi target hantu-hantu beraneka macam bentuk. Kayak kebanyakan filmnya Sion Sono ya, Tag ini penuh kekerasan dan gore, juga cewek-cewek remaja yang jago martial arts, sampai pemandangan absurd. Kayak misal hantu pengantin bermuka babi, terus ada guru yang lakuin pembantaian pakai machine gun, absurd pokoknya. Tag bisa lo tonton di Tubi TV pakai VPN US. Terakhir ada film yang beda dibanding film-film lain di list ini, yaitu Violence Voyager. Beda karena ini formatnya animasi, tepatnya pakai medium yang sama Ujicha, si sutradaranya, itu disebut Gekimation. Itu adalah kombinasi dari kata animation sama Gekiga. Gekiga itu istilah buat manga yang ditujukan buat pembaca dewasa. Dan yes, Violence Voyager ini film animasi dewasa, walaupun ceritanya tentang anak-anak, yaitu tentang 2 bocah yang jalan-jalan dan ngelewatin jalan pintas di pegunungan. Dan dari situ mereka nemu sebuah taman hiburan. Awalnya mereka senang-senang di taman hiburan itu sampai terjadilah satu demi satu kegilaan. Ini film gila. Sinting. Gue ngerasa kayak ngeliat cerita sisa kubur tapi versi anime. Makin creepy karena gaya animasinya juga aneh. Aneh in a good way ya. Violence Voyager ini bisa lo tonton di Roku free pakai VPN US. Alright, itu tadi adalah rekomendasi 7 film horor Jepang dalam 10 tahun terakhir yang mesti lo tonton. Gimana? Lo punya rekomendasi judul-judul yang lain juga? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar. Dan kalau misal lo mau request seperti biasa, list apa yang mesti kita bikin berikutnya juga bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal kita review, bakal kita diskusikan, dan kalau cocok bakal kita angkat di sini. Dan seperti biasa, please jangan lupa like video ini dan share juga ke teman-teman kalian yang mungkin cari rekomendasi soal film. Rekomendasikan juga channel ini, oke? Alright then, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.